Assalamualaikum semuanya. Siap belajar ya. Kita hari ini belajar tentang operasi vektor. Kita mulai dari penjumlahan vektor. Nah, ada dua cara tentang penjumlahan vektor. Yang pertama ini tentang cara geometrisnya. Yang kedua nanti baru kita bahas cara aljabarnya atau cara analitisnya. Nah, misalkan di sini diketahui sebuah vektor ini adalah vektor U garis lurus ke arah kanan, kemudian ada vektor V lurus ya, ini adalah vektor V. Nah, misal yang ditanyakan adalah jumlah vektor U ditambah vektor V. Secara geometris itu bisa digambarkan sebagai, pertama kita pakai metode segitiga. Caranya gimana nih kalau metode segitiga? Langkah pertama adalah gambarkan dulu salah satu vektornya, vektor U misal. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah vektor U-nya. Kemudian, karena dijumlahkan dengan vektor V, letakkan pangkalnya vektor V di ujung dari vektor U. Jadi, dari ujungnya vektor U, kita gambarkan vektor V. Kita gambar seperti ini. Ini adalah vektor V. Nah, hasilnya kemudian yang mana? Hasilnya adalah pangkal dari vektor U sampai ujung dari vektor V. Ini adalah hasil dari vektor U ditambah vektor V. Ini adalah metode segitiga. Seperti itu ya. Nah, kemudian apakah ada metode yang lain? Ada. Namanya metode jajar genjang. Ini tadi metode pertama ya, metode segitiga. Kita lanjut ke metode jajar genjang. Metode jajar genjang. Konsepnya gimana? Langkah pertama masih sama, jadi kita gambarkan dulu vektor U-nya di sebelah sini. Nah, kalau tadi di metode segitiga, ujung ketemu pangkal, ya kan? Ujung ketemu pangkal. Nah, kalau di metode jajar genjang, pangkal harus ketemu pangkal. Jadi vektor V-nya kita letakkan bukan di ujungnya vektor U, tapi di pangkalnya dari vektor U. Jadi V-nya kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah vektor V. Nah, kemudian hasilnya yang mana? Bentar. Gambar kok welek. Nah, misal gini ya. Kemudian cara menentukan hasilnya yang mana? Kita buat garis bantu yang sejajar dengan vektor U dan vektor V. Yang sejajar dengan vektor U di mana? Di ujungnya vektor V. Jadi misal di sini nih. Panjangnya harus sama dengan panjangnya vektor U. Kemudian kita buat vektor yang sejajar dengan vektor V dari ujungnya vektor U. Nah, seperti ini. Nah, ini bayangannya, ya kan? Nah, kemudian hasilnya yang mana? Hasil U plus V-nya. U plus V-nya adalah pertemuan pangkal dengan pertemuan ujungnya. Jadi ini tarik garis kayak gini. Nah, arahnya ke kanan ya. Ini adalah vektor U ditambah vektor V. Prinsipnya apa tadi? Pangkal ketemu pangkal. Pangkal ketemu pangkal. Kita lanjutkan ke cara aljabar untuk penjumlahan dua buah vektor atau lebih. Nah, kita prinsipnya sebenarnya sama kayak penjumlahan di matriks. Jadi, jika diketahui, ini yang saya pakai di dimensi 2 ya, atau vektor GR2. Jika vektor U dan vektor V-nya diketahui, A, B, dan C, D seperti itu, maka penjumlahan dari vektor U ditambah vektor V adalah tinggal kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Jadi A plus B kayak gini kan, ditambah dengan C, D. Berarti yang kita punya adalah A plus C, B plus D. Kayak gitu. Nah, gimana kalau di dimensi 3? Kalau di dimensi 3 berarti U plus V sama dengan, misal ini U-nya adalah A, B, C dan V-nya adalah
D, E, F, maka yang kita punya hasilnya nanti adalah A plus D, B plus E, dan C plus F. Kok E? C plus F, C plus F. Yang seletak harus kita jumlahkan. Gampang yo, gampang. Kita lanjutkan ke pengurangan dua buah vektor. Cara geometris dulu ya. Sama seperti tadi, diketahui vektor U seperti ini ya, vektor V-nya masih sama kayak tadi, maka vektor U dikurangi vektor V adalah gini. Prinsip dari pengurangan itu kan sebenarnya bisa kita tulis sebagai vektor U ditambah dengan negatif vektor V, ya enggak? Jadi prinsipnya itu sama dengan dijumlahkan lawannya V, gitu kan? Prinsipnya sama penjumlahan, tapi nanti kita harus cari vektor min V. Kalau kita punya vektor V seperti ini, berarti vektor min V itu apa? Vektor min V itu berarti arahnya tuh dibalik. V-nya kan arahnya ke atas tuh panahnya. Nah, berarti kalau min V, panahnya di bawah gini. Ini adalah vektor min V. Nah, buat apa ini? Nah, kita ke cara satu dulu. Metode segitiga. Metode segitiga. Masih ingat ya prinsipnya tadi apa? Pangkal ketemu pangkal, pangkal ketemu pangkal, ujung ketemu pangkal. Ini adalah vektor U, ya kan? Sorry, sebentar. Kita buat dulu vektor U-nya. Nah, kayak gini. Kemudian pangkalnya vektor min V, kita letakkan di ujungnya vektor U. Nah, berarti sekarang min V-nya kita taruh di ujungnya U kayak gini. Nah, baru kita kasih panah. Ini adalah minus V. Paham nggak? Jadi pakai prinsipnya penjumlahan, tapi yang kita jumlahkan dengan lawannya vektor V atau dengan vektor min V. Hasilnya yang mana? Hasilnya ya kayak tadi. Berarti pangkal ketemu ujung. Nah, kayak gini. Ini adalah vektor U ditambah min V atau vektor U dikurangi vektor V. Kalau metode jajar genjangnya gimana? Yuk kita coba yuk. Metode jajar genjang. Metode jajar genjang. Buat dulu vektor U. Sedemikian ini, ya toh? Kemudian pangkalnya min V kita letakkan di pangkalnya U. Berarti kita taruh di sini. Jebret. Nah, ini adalah vektor min V. Ya kan? Kemudian kita buat garis putus-putusnya. Cukup garis aja yang putus ya. Hubungan kalian sama pacar kalian jangan. Nah, kayak gini. Kemudian kita tarik lagi yang sejajar dengan vektor U. Mudeng enggak? Hasilnya yang mana? Hasilnya pertemuan pangkal dengan pangkal. Duh, kok biru? Pangkal dengan pangkal dan ujung dengan ujung. Sama nggak hasilnya? Sama loh. Sama kan? Arahnya sama nggak? Sama dong. Ini adalah vektor U dikurangi vektor V. Paham ya? Nah, untuk cara geometrisnya sudah. Sekarang berarti cara analitisnya atau cara aljabarnya. Cara aljabar untuk di dimensi 2, kalau kita punya U dikurang V, berarti akan sama dengan vektor A. Vektor U-nya, misal komponennya itu AB, berarti ini dikurangi dengan komponen vektor V yaitu CD, berarti A min C, B min D. Kalau di R3, vektor U dikurangi vektor V dengan vektor U-nya adalah ABC elemennya, vektor V-nya elemennya adalah D, E, F, hasilnya berarti A dikurang D, B dikurang E, C dikurang F. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan dengan perkalian bilangan skalar dengan vektor. Perkalian bilangan skalar. Bilangan skalar itu apa? Konstanta aja ya. Jadi bukan bilangan vektor. Jadi ini ada suatu bilangan, misal
K, kita simbolkan dengan K, kemudian dikalikan dengan suatu vektor, misal vektor U. Nah di sini misal vektor U-nya itu saya pakai di dimensi 2 ya. Nanti kalau dimensi 3 gimana? Ya menyesuaikan. Berarti kan tinggal elemennya ditambah satu sumbu lagi. Misal di sini kita punya X1 Y1 kayak gitu ya. Nah, berarti perkalian antara bilangan K dengan vektor V itu bisa kita tuliskan seperti ini. K dikali X1 kali Y1. Nah, kan seperti ini toh. Hasilnya adalah masing-masing elemen di vektor harus kita kalikan dengan bilangan skalarnya. Jadi hasilnya nanti adalah K kali X1, yang bawahnya adalah K K dikali Y1. Seperti ini. Jadi atas dan bawah dikalikan masing-masing oleh K. Kalau di dimensi 3 gimana? Ya ini tinggal ditambah K kali Z1 gitu ya. Nah, kemudian untuk sifat-sifatnya, sifat perkalian skalar dengan vektor. Bilangan skalar dengan vektor. Yang pertama adalah jika kita punya dua buah bilangan skalar atau ini dijumlah atau dikurangi dan dikalikan dengan suatu vektor, maka hasilnya adalah masing-masingnya dari bilangan skalar itu juga harus dikalikan dengan vektornya. Jadi ini M kali vektor U plus minus M kali N kali vektor U. Loh di sini K, kok di sini pakai M sama N? Ini hanya simbolisasi cah ya. Jadi berapapun bilangannya gitu maksudnya. Suatu variabel yang kita belum tahu nilainya berapa kan kayak gitu toh. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua adalah jika ada perkalian bilangan skalar dikalikan suatu vektor akan berlaku asosiatif. Jadi pada karo M kali N kali vektor U. Ada lagi nggak? Ada rek. Sekarang vektornya ada 2 dan dikalikan suatu bilangan skalar, berlaku distribusi. Nah ini kayak gini, M kali vektor V. Lanjut, jika kita punya satu, ini identitasnya ya, dikali suatu vektor U, maka hasilnya adalah vektor U. Kemudian jika kita punya negatif bilangan skalar dikalikan dengan negatif suatu vektor, maka hasilnya adalah sama kayak prinsipnya bilangan bulat, min kali min berarti plus. Jadi ini K kali U. Seperti itu ya. Nah, di perkalian ini nanti kita akan mengenal juga sama yang namanya vektor kolinier. Apa itu vektor kolinier? Vektor kolinier itu bisa juga disebut dengan vektor segaris. Vektor segaris. Maksudnya gimana? Vektor segaris itu berarti misal nih, jika ada titik A, jika ada titik A, B, dan C dikatakan segaris jika memenuhi suatu persamaan AB sama dengan K kali AC atau AC sama dengan K kali BC atau apa lagi sing turun AB sama dengan K kali BC. Maksudnya tuh gimana toh? Misalnya gini nih, kita punya satu buah garis. Nah di sini ada titik A, di sini ada titik B, di sini ada titik C.
panjangnya AB ini kan K kalinya dari panjangnya AC. Bisa memahami gak? Nah ini kita bandingkan dengan AC. Terus yang kedua ini AC-nya yang kita bandingkan dengan BC. Yang persamaan ketiga, AB-nya kita bandingkan dengan BC. Kayak gitu ya. Oke, kita ke contoh soal. Di sini saya punya belah ketupat ya. Anggap belah ketupat lah ya. Berarti kan ini panjangnya sebenarnya sama. Nah, kemudian jika diketahui vektor AB-nya itu X dan vektor BC-nya itu Y, maka vektor BD adalah, nah, hati-hati dengan yang diketahui di soal. Vektor AB, pastikan arah panah kalian itu sesuai. Jadi A ke B, berarti pangkalnya A, ujungnya B. Ini adalah vektor X. Gitu kan? Kemudian vektor BC, B ke C, ini adalah vektor Y. Kayak gini. Nah, yang ditanyakan vektor BD dari B ke D. Saya tarik garisnya. Dari B ke D. Nah, masih ingat metode segitiga yang kita pelajari sebelumnya? Nah, B ke D berarti kan pangkalnya di B, ujungnya di D. Atau bisa kita tulis sebagai vektor BA ditambah vektor AD. Vektor BA ditambah vektor AD. Gimana kok kayak ini? Nah, BA ditambah vektor AD. Loh, kenapa kok bisa gitu? Loh, kan pangkalnya ada di B. Panahnya ujungnya ada di D. Yang diperhatikan punyanya BD tok ya, bukan punyanya yang lain. Nah, kemudian vektor BA itu kan berarti podo karo lawannya vektor AB. Ya kan? Nah, kemudian perhatikan di sini vektor AD itu kan berarti dia searah dengan vektor BC dan sejajar dengan BC. Berarti AD itu juga sama dengan vektor BC. Paham? Nah, ini berarti AB itu siapa? AB-nya X, berarti ini minus X. BC-nya siapa? BC-nya Y. Nah, berarti vektor BD akan sama dengan min X plus Y, atau boleh ditulis vektor Y dikurangi vektor X. Simple, sederhana, bisa dipahami? Insya Allah. Soal nomor 2, hasil operasi dari vektor AB ditambah vektor BC ditambah dengan vektor CD adalah, nah ini kita pakai konsep apa? Vektor itu berarti kan ujung dikurangi pangkal ya. Kalau kita punya AB berarti kan bisa kita tulis sebagai B dikurang A, ya kan? Kemudian ditambah dengan BC, berarti C dikurang D, ditambah dengan CD. BC ya, ini salah, kesusu ke belakang. Ini berarti C dikurang B. Yang CD itu berarti D dikurang C. Jangan lupa tanda kurungnya ini jangan sampai terlepas ya. Kenapa? Karena nanti kalau kalian ketemu minus di sini, kan kalau ketemu min yang di belakang ini hasilnya nanti plus toh. Nah, jadi hati-hati sama tanda kurungnya ini, jangan dilepas dulu. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita operasikan. B kita gabungkan dengan B. Nah, ini kan ada B plus kali min, berarti ini min B. Kemudian ada min A, ada temannya nggak ada. Kemudian kita punya C, ini kan plus depannya, berarti ditulis plus C. Ke belakang lagi kita punya plus kali min C, berarti min C. B AC sudah, tinggal D, kita jumlahkan deh D. B min B habis, C min C habis juga, berarti kita punya min A ditambah D, atau bisa ditulis D dikurang A, ya kan? Nah, D kurang A itu berarti artinya apa? Artinya adalah vektor AD. Oke, contoh nomor 3, diketahui 3 buah titik A, B, dan C segaris atau kolinier. Maka nilai B adalah, nah ini kita pakai prinsip vektor segaris yang kita bahas sebelumnya tadi. Maksudnya gimana? Kalian boleh pakai salah satu persamaan. Tadi kan kita punya 3 persamaan kan? Nah, kita pakai salah satunya. Misal nih, AB sama dengan K kali dari, nah ini usahakan jangan pakai titik B lagi. Kenapa? Karena kan kita nanti mau nyari B yang ada elemennya yang belum diketahui ini kan. Nah, berarti ini saman boleh pakai AC saja. Nah, kayak gini. Sudah.
Nah, vektor AB berarti didapat dari B min A, ya kan? Kemudian apa meneh? Kemudian K dikalikan vektor AC, berarti C dikurangi A, tanda kurungnya jangan sampai terlepas. B nya dimasukkan tuh nilainya 4 B, A nya 3 2 1, kayak gini kan. Ini 4 K kali C nya berapa tuh, 5 6 7, A nya 3 2 1, ya kan. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kita hitung dulu hasilnya. 4 kurangi 3 1, 4 kurangi 2 2, yang ini B minus 1, ini kan. Kemudian ini K dikali 5 kurang 3 2, 6 kurang 2 4, 7 kurang 1 6. Wes, selesai belum? Belum. Nah, kita sekarang buat kesamaan vektor. Kesamaan vektor, masih inget toh? Berarti baris 1 sama dengan baris 1 lagi di sebelah kanan. Berarti ini baris pertama 1 sama dengan K kali 2. Nah, kalau kita mau nyari K, berarti K sama dengan 1 per 2. K-nya ketemu nih. Kalau nggak yakin, sampean boleh nyoba yang baris kedua. 2 sama dengan K kali 4. Berarti K sama dengan 2 per 4. Sama nggak dengan setengah? Sama. Ini kan disederhanakan setengah toh. Nah, K ini, nilai K yang setengah ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai B. Apakah nanti nilai K-nya ini akan sama ketika yang dipakai persamaannya bukan yang ini? Belum tentu. Jadi K-nya nanti bisa saja bukan setengah, tergantung persamaan yang kalian pakai. Seperti itu ya. Jadi dicatat di note sendiri. Nah, untuk mencari nilai B, berarti kan kita pakai kesamaan yang baris ketiga. B min 1 sama dengan K kali 6. B min 1 sama dengan K-nya kita substitusi tuh, setengah kali 6. B min 1 sama dengan 3. Jadi B nilainya adalah 4. Bisa dipahami ya? Sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.